Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, anggota Asita di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada yang terhormat Ibu Ketum DPP Asita, Ibu Dr. N. Rusniati, Pak Ustadz Wijayanto yang sudah berkenan hadir bersama kita hari ini. Alhamdulillah hari ini kita semua berjumpa kembali untuk bersama-sama bersilaturahmi dalam acara Halal Bihalal DPP Keluarga Besar DPP Asita. Acara kita hari ini insya Allah akan berlangsung selama 1 jam ke depan dan sudah ada membersamai kita saat ini Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto. Nanti saya akan bacakan latar belakang beliau yang sudah luar biasa meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bersama-sama hari ini bersama kita. Sebelum kita memulai acara ini bersama, baiknya sama-sama kita semua membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah untuk keberkahan kita bersama. Membaca surat Al-Fatihah, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang benar tapi tidak baik? Ada. Di dalam surat Al-Qalam, boleh saya dibacakan Bu, surat ke-68, Al-Qalam ayat 13, saya beri contoh saja. Benar tapi nggak baik. Yaitu orang yang utulin. Allah melaknat orang yang punya sifat utulin. Ini saya ingin tunjukkan, ritualitas pribadi itu selalu kalah. Al-Qalam ayat berapa Ustaz? Ayat 13. Itu cuma pendek banget itu, cuma pendek. Tapi banyak orang yang melakukannya. Orang itu sholatnya sudah bagus, puasanya bagus, tapi kalau punya sifat utulin, itu mengganggu semua amalannya sampai ke langit. Jangan-jangan puasa Ramadan kemarin nggak sampai ke langit. Jangan-jangan kita baca Quran, kita doa itu nggak sampai ke langit, karena ada penghalangnya, yaitu hubungan sesama kita. Apa itu salah satunya? Dan orang Asita harus tahu ini. Karena nanti Asita tidak akan jalan kalau ada sifat ini. Coba dibaca. Saya nggak baca ya, Ustaz. Saya bacain terjemahannya ya. Boleh. Ya. Yang kaku dan kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Utulin di situ diterjemahkan kaku kasar. Karena memang nggak ada translate-nya, nggak ada terjemahannya. Utulin itu kaku, kasar, saklek, jutek, judes. Sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, falak tuh, mungkin lulusan IAIN, SAG, dia sarjana alam goib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Mau rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Di lockdown aja bisa masuk, itu semuanya. Luar biasa. Tapi kalau dia utulin, apa itu utulin? Ini teman-teman Asita harus paham. Orang yang kaku, keras, saklek, jutek, judes. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Ya, mohon maaf. Jadi wajahnya kayak wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Bayangkan dulu, sebelum terjadi tolong dibayangkan dulu. Jadi gimana ya, judes, jutek ya, tahu ya, wajahnya itu kalau dalam bahasa Prancis itu manyun. Kalau bahasa Belanda itu jegadul. Wajahnya kayak orang sakit gigi, ditanya asal jawab. Jawabannya benar, tapi tidak beretika, artinya tidak mengenakan. Dari mana, Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Oh, enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah, enggak makan mati. Udah punya suami, udah mulu ambil gua, kepret lu. Jawabannya benar apa salah? Benar, itulah utulin. Jadi layanan sosial itu ternyata mengganggu semua ibadah kita. Allah melaknat 10 orang di situ, salah satunya adalah utulin. Kalau dibaca dari surat ayat 10-nya, nanti 10 orang yang dilaknat, salah satunya adalah utulin. Dan itu tidak boleh di dalam Asita. Kalau orang Asita seperti itu, bagaimana pariwisata? Itu harus senyum, sapa, ramah, segala macam. Ini yang pertama. Yang kedua, benar harus baik, baik juga harus benar. Ada orang berbuat baik tapi nggak benar. Ada nggak? Ada. Nolong orang tapi caranya dengan rampok. Ngasih rezeki anak, istri bagus, tapi ada korupsi. Maka itu nanti tidak benar.
Saya melihat ada Bulia kok handphonenya jelek itu, oh handphone kok Oppo. Lah Oppo malah nanya Oppo. Saya kasih iPhone. Tapi saya ambilkan kepada Bu Rusmiati. Itu iPhone-nya saya ambil satu, iPhone-nya. Maka ngasihnya baik, tapi caranya salah, maka itu jadi Robin Hood. Robin Hood itu tuh baik, tapi nggak benar. Ngasih orang miskin, tapi caranya dengan apa? Baik, benar, dan indah. Indah itu diperlukan, maka ngimami sholat perlu suaranya bagus. Nggak boleh asal ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa ini Asita ini kurang ajar dari COVID-19? Nggak boleh. Walaupun itu benar. Tapi walaupun Anda seniman, mohon maaf, tidak boleh juga diiringi musik. Mau sholat diiringi musik, tung 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 dang dung dang 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 tung 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 dang dung dang dung. Itu juga indah, tapi nggak benar. Benar, baik, indah, dan suci. Maka hari ini kita ingin mensucikan. Suci lahir dan suci batin. Maka pertama, kalau orang halal bihalal, seharusnya harus ada ketupat. Ini yang luar Jawa harus paham, kenapa kok kupat ini, mohon maaf. Karena ini kreasi budaya Jawa Indonesia asli. Makanya 4 kali saya di Istana Negara sudah saya tekankan, tolong halal bihalal ini segera dipatenkan. Sebab kalau nggak dipatenkan, khawatir budaya ini nanti diakui oleh orang Malaysia. Ini diambil orang Malaysia nanti. Ini asli orang Jawa, halal bihalal ini. Bahasanya Arab, tapi maknanya Jawa. Maknanya Indonesia. Nah, maka harusnya ada ketupat. Kenapa kok ketupat? Dari kata kupat. Ini yang luar Jawa, saya ingin pahamkan. Kupat ini artinya ngaku lepat, merasa bersalah. Maka kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Maka kupat harus dimakan dengan santen. Santen harus dimasak dengan opor. Opor harus ada krecek kulit dan irisan hati. Karena mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu krecek kulit itu lahir, krecek kulit. Batin itu adalah hati, maka semua orang yang halal bihalal sebetulnya harusnya ada ketupat, ada opor, ada krecek kulit, dan ada irisan hati. Itu pun harus ada wedang itu minuman, ngawe kadang, semua diundang. Tidak peduli suku, ras, agamanya, yang penting dia bersaudara. Dan harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Kalau itu nggak ada, itu karangan saya sendiri. Saya cari-cari sendiri itu sebenarnya. Kerupuknya itu nggak masuk. Tapi itulah seharusnya. Kupat ngaku lepat. Maka hari ini yang tidak boleh dilakukan, mohon maaf, jangan sampai teman-teman Asita ini kalau mau bersilaturahmi betul, itu tidak boleh tasabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kelihatannya kamu kumpul satu, tetapi hatinya pecah. Boleh saya dibacakan surat Al-Hasr ayat 14. Surat ke-59 Al-Hasr ayat 14. Ya, kelihatannya Asita ini bersatu, tapi hatinya pecah. Itu kayak persaudaraan tukang judi. Orang judi itu kompak, tapi satu ingin membunuh yang lain. Ketemu? Ya, sebentar Pak. Surat Al-Hasr ayat ke-14, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan di antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka akan bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Ya, jangan sampai Asita ini kelihatannya bersatu dalam asosiasi, tetapi hatinya pecah. Kayak orang judi, Bu. Mohon maaf, Bu Rusmiati. Orang judi itu kompak, Bu. Satu dengan yang lain kompak, tapi satu ingin bunuh yang lain. Jack, wah pun, dia. Dan kalau orang lain mati, senang, puasnya luar biasa. Mati kamu. Habis uangmu. Satu lagi ayat, jangan sampai di Asita ini, kalau mau silaturahmi betul, jangan sampai ada penyakit SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Begitu mereka itu maju, si Alan tuh gitu semuanya. Maka sengaja Asita ini bikin halal bihalal ini tidak ada door prize.
Sebab kalau ada door prize itu memecah hati. Saya tahu Bu Ketum hari ini nggak ada door prize. Soalnya kalau ada door prize memecah. Ini travel baru aja dapat mobil, saya dapat payung saya lama. Padahal saya kabit malah dapatnya payung. Pengennya saya mobil yang baru dapat payung. Dan kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin. Nah, maka penyakit itu yang harus dihilangkan kalau kita mau silaturahim hari ini. Dibaca surat Al-Imran ayat 120. Ini mohon maaf, memang saya itu biar akrab-akrab dengan, biar yang saya sampaikan memang betul-betul dari Quran, jadi ya. Al-Imran 131 ya Ustaz? Ya. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Al-Imran, bukan Al-Imran 120. 120. Ya. Ali Imran ayat 120, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka akan bergembira karenanya. Ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kalau kamu dapat kebaikan, dia sedih. Tapi kalau kamu dapat bencana, dia bersenang karena itu. Makanya hari ini tidak ada door prize. Karena door prize itu merusak hati. Sebelahnya dapat mobil, kita dapat payung. Pengennya kita dapat mobil, sana payung. Begitu mobilnya tabrakan, rasain, syukurin. Makanya ketupat harus diisi dengan beras putih. Beras putih artinya membersihkan hati hari ini. Jangan sampai masih ada ganjalan. Apa yang harus dilakukan? Ada 4 yang harus dilakukan. Untuk bersilaturahim ini, mohon maaf, harus ada 4 hal yang dilakukan. 1, atau dibaca dulu surat Al-Imran juga, itu masih di Al-Imran, ayat 134. Atau dari 133 dulu, 134. 4 hal ini harus dilakukan. Kalau 4 hal ini tidak dilakukan, berarti kita gagal dalam bersilaturahim. Hari ini Asita gagal membuat silaturahim kalau itu tidak sambung dengan hati kita. Ya. Surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Terus 134. 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Ada 6 hal, saya terangkan singkat. 1, wasari'u. Segera. Ibu bapak semuanya, untuk berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kenapa orang berbuat baik itu mau tobat aja nunggu, mau umroh aja nunggu, belum tentu nanti kita ini ditunda-tunda. Ini mohon maaf, segera daftar ke khalifah, bu, yang belum pernah umroh, belum haji, daftar sekarang juga. Nanti keburu sudah daftar, nanti kena COVID, kena apa-apa, maka segera. Karena belum tentu kita nunggu nanti punya anak, nunggu punya cucu, belum sampai cucu sudah dipakai. Kenapa? Ini harus disegerakan, ada 3 alasan. 1, karena memang kematian itu datang tiba-tiba. Dan 3 misteri inilah menjadi alasan. Kenapa di situ bahasanya wasari'u ila magfirati min rabbikum. Semua yang berbuat baik, teman-teman Asita, kalau bikin program baik, jangan ditunda. Karena kebaikan itu diperlukan 1, setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Kalau waktu tidak beramal, orang itu dolim. Tapi amal harus tepat waktu. Ini orangnya soleh-soleh, orang Asita ini. Beramal baik, tapi tepat waktu juga nggak diterima. Rajin banget, jam 10 udah duhur, jam 11 udah asar. Luar biasa. Nggak diterima karena nggak tepat waktu. Nah,
Kenapa kok ini harus disegerakan kebaikan? Karena kematian itu ada 3 misteri. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Waktu sampai hari kiamat orang tidak tahu kapan matinya. Maka ini harus disegerakan. Sampai hari kiamat kita tidak tahu mati kapan. Dan untung manusia nggak tahu matinya kapan. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, maka tidak ada dinamika kehidupan. Ketika ketemu orang satu dengan yang lain, pasti akan bertanya, kapan mati Bu? Kurang 2 tahun? Wah, saya kurang 3 bulan. Wah, saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah sekarang ini. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga senang. Karena bisa nyebarkan undangan, broadcast, hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, semut, kurang 2 jam, belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mohon maaf, itu. Mau kemana Pak? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Tapi pasti. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Soalnya kalau mati urut abjad, mati yang pertama adalah A. Adi Suratman. Ya. Yang kedua B. B ini siapa ini? Di sini ada B, itu Bambang Budi. Yang ketiga D. Doni Dede. Itu. Yang ketiga C. Chandra. E. Endang. Itu semuanya. Itu semuanya. Itu. F. Siapa di situ Fatih dan saudara. W lama, Wijayanto lama. W lama, Wijayanto agak lama sedikit. Ya itu. Artinya apa? Tidak mesti. Bisa saja dari Z. Dari Zulekha bisa, dari Zainal juga bisa. Tapi semuanya pasti. Yang kedua, kita tidak tahu, mohon maaf, tidak tahu di mana. Kematian itu tidak tahu di mana. Saya pernah diadu dengan Mama Loren, Bu. Ketika masih hidup. Betul-betul saya diadu di Trans, katanya bisa nerawang. Kalau bisa, artisnya akan berjodoh, ini akan cerai. Kalau memang tahu, saya tanya. Mohon maaf, kalau memang tahu nggak di mana akan mati? Oh, kalau itu saya nggak tahu, nggak bisa nerawang. Soalnya kalau dia tahu matinya di mana, dia nggak bisa mati, logikanya. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Israel mau nyabut kemana, nggak ketemu. Jadi pasti. Yang ketiga sebab. Sebab kematian itu tidak dirahasiakan. Maka wasari'u, cepat, segera berbuat baik, jangan ditunda. Minta maaf, jangan ditunda. Karena ridho Allah fi ridho ibadi. Allah akan ridho kalau kita saling ridho di antara kita. Jangan ditunda. Itu semuanya. Orang mati itu ada, orang sehat segar bugar terus mati ada, orang tidur bablas mati ada, makan bablas mati ada, makan kacang terus mati aja ada kok. Makan kacang di bisnya tabrakan, mati. Itu artinya apa? Orang habis mendengarkan Zoom meeting terus mati, banyak. Orang habis mendengarkan pengajian terus mati, banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Yang banyak itu yang dengerin. Itu semuanya. Karena yang dengerin lebih banyak. Itu semua. Banyak. Orang ngobati corona, yang diobati sembuh, yang ngobati mati. Banyak dokter-dokter yang mati. Yang diobati aja sembuh, yang ngobati malah mati. Banyak. Artinya apa? Disinilah maka satu, kita harus perhatikan segera. Wasari'u ila maghfiratin wa rizqin. Apa yang dilakukan? Ada 4 hal. 1, jangan amal sosial lagi. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Yaitu orang yang mau sedekah, orang yang mau berbagi, innamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bidzalikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah bersama orang-orang yang peduli kepada orang yang tidak mampu di antara kita. Hari ini yang terdampak, mohon maaf. Asita jelas terdampak, tapi insya Allah investasinya masih ada. Ada orang yang sudah mati karena apa? Karena memang nggak ada yang dimakan. Ada pekerja harian yang luar biasa, memang tidak bisa ada penghasilan, sudah tidak ada tabungan. Bagaimana? Maka kepedulian kita. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bolehlah teman-teman Asita ini sebulan mungkin pendapatannya 100 juta cukup, tapi tidak berkah kalau anak kena narkoba. Istrinya mental, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suaminya galak, setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 100 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 200 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Pilih yang tenang. Ketenangan itu akan kita lakukan, akan kita dapatkan kalau kita peduli kepada orang yang tidak mampu. Maka sedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Kelihatannya hanya marah. Tapi dari marah inilah, maka akan tertutup semua keberkahan. Kenapa? Karena orang marah pasti melakukan 5 hal.
Itu kalau marah, pasti kinerjanya tidak bagus, teamwork-nya rendah, budgeting rendah, take home-nya rendah, orang marah itu mudah stres, orang marah itu mudah sakit, orang marah itu tegang, kalau strain ketegangan berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop, kalau sudah stop, billahi taufik walhidayah. Orang kalau sering marah, itu mudah mati. Orang marah pasti semuanya serba tidak tuntas. Orang marah itu gampang edan, orang marah itu jelas, itu ada 10 yang pasti penelitian psikologis. Orang kalau mudah marah itu semuanya, itu nanti akan ada kinerjanya nggak bagus, hubungan sosialnya pasti nggak bagus. Maka orang marah pasti memenuhi 5 hal. 1, orang marah pasti emosional, karena itu datangnya dari setan. Yang kedua, orang marah itu datangnya dari setan. Yang ketiga, pasti teriak, karena itu bentuk kekesalan. Kenapa teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Dekat tapi teriak. Yang kelima pasti bahasanya kasar. Itu orang marah. Dekat tapi teriak. Karena yang dijauhkan hatinya. Goblok, bego lu. Loh, dekat kok teriak. Mau pelan. Goblok, bego. Nggak mungkin. Apalagi kalau Jawa Timur, mohon maaf, dancuk gitu. Nggak ada orang marah kok, dancuk. Nggak mungkin. Gitu. Kalau orang di Jawa Timur, bisa fasih banget ngomong dancuk gitu. Kalau Jawa Barat kurang begitu. Gitu. Enak itu ya, orang Jawa Timur itu kalau marah, luar biasa. Ustadz, mohon maaf, kita tinggal sisa 4 menit lagi waktunya Ustadz. Oh ya, sudah habis. Tadi yang masih belum, mungkin Ustadz belum lengkapi itu tadi untuk yang membersihkan hati untuk bersilaturahmi, baru 2 poin tadi Ustadz. Segera untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda, kemudian segera untuk bersedekah dan berbagi, mesti ada 2 lagi. Ya, masih 2, 1, wa'afina ini Nas. Yaitu supaya dia memaafkan saudaranya. Memaafkan saudaranya. Artinya apa? Memberi maaf. Kenapa? Karena dengan memberi maaf itu sebetulnya dia menunjukkan bersihnya hati. Yang keempat, tetap di dalam kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tetap berbuat baik. Jadi Asita itu dalam kondisi apapun, dalam keadaan sempit maupun longgar, berbuat baik. Makanya tadi dikatakan bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dari silaturahmi ini akan saya persingkat dulu karena 4 menit. Dengan silaturahmi ini nanti akan ada berkah rezeki, akan dipanjangkan umurnya. Dan silaturahmi, mohon maaf, nanti akan bertambah ilmu kita. Itu. Dengan silaturahim, mohon maaf. Kenapa harus silaturahmi? Saya persingkat, silaturahim, rahim ada 3. 1, rahim berarti kasih sayang. Kita harus hati sayang dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita bermusuhan, seluruh amal tidak diserahkan. Nanti Pak, Bu, ada orang, Bapak, Ibu semuanya, ada orang di surga minta pahala, oleh Allah nggak dikasih. Kenapa kok nggak dikasih? Aku amalnya banyak, saya sholat, saya puasa. Bagaimana aku akan memberikan pahala kepadamu, sementara kamu masih bertengkar satu dengan yang lain. Kamu masih bermusuhan. Orang yang bermusuhan itu membuat amal ibadah kita tidak berpahala. Pahalanya ditahan. Sampai dia berdamai. Maka disinilah kasih sayang harus ada. Yang kedua, peranakan. Yang ketiga, persaudaraan. Kenapa? Kita ini harus berkasih sayang karena kita satu peranakan dan satu persaudaraan. Itu rahim. Rahim adalah tempat tumbuhnya janin. Bu Ros, mohon maaf, Bu Ketum, mohon maaf. Bu Ketum dengan saya itu saudara. Saya dengan Pak Rustam itu saudara. Saya dengan Bu Lia saudara. Loh, kok bisa? Karena satu peranakan, satu rahim. Bapak ibunya beda, mbah buyutnya sama. Mbah buyut beda, mbah cangga. Mbah cangga beda, mbah waring. Mbah waring beda, mbah udeg-udeg, tebok kosok, gantung siwur, jambe wangi, jaran mati. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku, orang pelaut. Kita semuanya dari keturunan nelayan. Kalau beda, ketemu Adam dan Hawa. Maka bahasa Al-Quran untuk menyatukan teman-teman Asita, ya Bani Adam. Untuk itu kalau nolong orang, jangan lihat suku, ras, dan agamanya. Ada kebakaran, tolong nggak usah lihat sukunya. Aduh, tolong, bentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat, Islam apa Kristen, apa Hindu, Buddha, dan bukan Islam NU apa Muhammadiyah. Udah mau mati, NU PKB, P3 apa Golkar, Abdullah Sono, Setia Novanto, itu, aduh, Erlangga, lebarannya Selasa para Prabowo, pilih Jokowi apa Prabowo, Cebong apa Kampret, Masya Allah, Cebong udah mudar, nggak boleh. Kenapa? Karena disitulah satu rahim. Silaturahmi nanti jadi amalan surgawi. Terakhir Pak, Bu, mohon maaf, nanti besok di akhirat kalau semua masuk surga, itu tidak ada perang sholat.
Di surga nggak ada orang sholat, nggak ada orang puasa, nggak ada orang haji, nggak ada orang umroh. Jadi jangan bikin tour travel umroh haji di surga, nggak ada. Tapi masih ada orang yang silaturahim. Maka ulama mengatakan ini amalan surgawi. Jadi jangan salah, Bu Ros, mohon maaf, Bu Rosmiati, nanti kalau di surga akan nyari Bu Masruro. Ketemu Janto enggak? Ketemu Bu Lia? Ketemu Janto enggak? Ketemu Pak Rian? Ketemu Janto enggak? Ketemu Pak Adi Suratman? Ketemu Janto enggak? Ketemu Pak Rustam? Itu ketemu Janto enggak loh? Apa enggak masuk surga? Ternyata mohon maaf Bu Ketum di bawah, saya di atas. Jadi surga itu bertingkat Bu. Nanti kalau nyari saya jangan yang datarannya Pak Rustam, jangan itu yang naik dulu ke atas, kan surga itu bertingkat-tingkat gitu. Dan inilah amalan surgawi, berkah rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Nabi mensabdakan layat kulul jannah mangkoti rohim, tidak akan masuk surga kalau arsita ini memutuskan hubungan silaturahmi. Sudah? Ya. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 6 kali saya, sudah. Ini pas ini Bu, ini kalau nyetel Kompas TV ini pas siaran saya. Ini jam 2 ini siaran saya 1,5 jam di Kompas TV sekarang. Ini barengan. Tapi sudah rekaman karena maunya live sekarang, tapi karena saya sudah duluan di telepon Pak Rustam, saya nggak enak. Nanti saya dipecat dari Khalifah. Nanti Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Demi Gutum ini serius. Sekarang style Kompas TV. Ada siaran saya sudah saya rekam tadi malam. Itu. Karena Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz berkenan untuk teman-teman kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Mungkin kita buka satu sesi untuk 3 penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh sampaikan atau yang lain? Mungkin yang berkenaan dengan topik yang kita bahas hari ini. Yang lain juga nggak apa-apa. Yang lain juga boleh katanya. Silakan Pak Muhlis, saya buka mute-nya Pak Muhlis. Singkat, jelas, padat untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh, pokoknya agama. Misalnya kalau suami saya kawin lagi, saya bunuh apa saya bunuh diri boleh. Tapi kalau yang poligami nanti Pak Rustam yang jawab. Pak Muhlis silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bang Adrian mohon dibantu dibuka untuk mute-nya. Pak Muhlis. Pak Muhlis, ya silakan Pak. Pak Muhlis. Pak Muhlis, ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis, sehat batin pada Pak Ustadz, Bu Ketum dan kawan-kawan sekalian. Ya. Saya agak melenceng sedikit Pak Ustadz pertanyaan saya ini. Gimana Pak? Apa hukumnya bagi perempuan yang tidak berkerudung Pak Ustadz? Tergantung. Itu aja. Saya bandingkan dengan ustadz yang lain nih. Saya dengar dari Pak Ustadz ini gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhlis. Pertama, perintah berkerudung itu untuk seorang mukminah semuanya. Mukminah semuanya itu. Tapi pertama kerudung itu kalau kita secara etimologis adalah untuk menutup ini dada Pak. Awalnya sejarahnya. Sejarahnya untuk menutup dada, karena orang Arab dulu eksibionisnya itu dengan menunjukkan lembah. Karena lembah itu mengisyaratkan gunungnya. Kalau lembahnya dalam, pasti nggak usah diteruskan, nggak enak lah gitu. Itu semuanya. Maka suruh menutup dada. Itu. Maka bagi istri Nabi dan orang mukminah semuanya supaya menutup kerudung. Itu semuanya. Tapi tidak cukup dengan menutup dada. Karena ada hadis seluruh aurat wanita itu seluruh tubuh wanita aurat ila hadza wa hadza, yaitu wajah dan tangan. Nah, tangan tidak termasuk itu telapak dan ininya dan punggungnya. Ini boleh kelihatan itu. Dikuatkan dengan hadis itu. Nah, makanya tidak cukup dengan itu. Walaupun ada pendapat misalnya kayak Nurholis Majid dulu itu berpendapat masih pada asalnya. Jadi kalau kepala boleh kelihatan karena inti dari sebab turunnya itu nutup dada. Tetapi jumhur ulama, seluruh ulama sepakat yang dimaksud kerudung sebagai yang mana yang dipakai Bu Masrurah. Jadi menutup semuanya seperti Bu Masrurah itu. Walaupun ada yang lebih ketat lagi. Ila hadza itu Nabi yang ditunjuk adalah mata. Jadi harus pakai cadar. Di debat waktu itu yang ditunjuk satu. Jadi harusnya kayak bajak laut kelihatan mata satu gitu. By the way, tidak
yang jelas jumhur ulama sepakatnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Tetapi orang dalam kemaksimalannya masing-masing. Tentu kalau itu orang berkerudung di Indonesia pahalanya lebih banyak daripada di Arab Saudi. Apalagi berkerudung di Rusia, berkerudung di Amerika. Kenapa? Karena kondisinya berbeda-beda. Prinsipnya minimal kalau bisa berkerudung, satu, jangan membenci. Dua, kalau bisa ya semaksimalnya di apa? Karena itu bitadrij, jadi dengan itu. Karena ayat kerudung itu turunnya juga belakangan, Pak. Artinya dengan bertahap. Nah, minimal sudah ada azam, jangan membenci kerudung, jangan itu semuanya, syukur senang, syukur memakai, syukur menganjurkan orang lain. Itu lebih baik. Jadi Mas Sudro bukan cukup, Bu Mas Sudro tidak cukup berkerudung, menganjurkan orang lain juga berkerudung. Itu artinya Islam ini jangan dibenci dulu, senang dulu. Nah, dari senang, ikut, dari ikut, ngajak. Nah, itulah itu, niatul amal wa tabligh. Tapi tidak bisa kita hukumi. Karena sebetulnya nanti urusan surga neraka, saya bukan panitianya, saya bukan panitia surga neraka, jadi jangan ditanyakan kayak itu. Tapi kalau ditanya hukum asalnya adalah orang wanita yang yang orang muslim, orang mukmin itu suruh menutup aurat. Nah, kecuali kalau sudah 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas itu di rumahnya atau ketemu dengan orang itu tidak harus pakai pakaian luar. Jadi masih boleh seperti kerudung-kerudung ala itu kelihatan disampaikan itu boleh, tapi yang sudah tidak 60 tahun ke atas, sudah menopause. Itu semuanya. Itu. Nah, begitu. Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari Pak Adia Mas. Silakan Pak, saya buka mute-nya. Singkat, jelas, padat untuk bertanya kepada Ustadz. Pak Adia Tama. Silakan Pak. Sebentar, ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Adia Tama. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat, Pak. Ya, Pak Ustadz, cuma pertanyaan saya singkat saja, Pak. Ya. Seperti apa, Pak? Benarkah kalau hartanya istri itu bukan harta suami, tapi kalau harta suami itu sudah pasti hartanya istri? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya sebetulnya bukan mutlak seperti itu. Secara hierarki benar, hierarkinya benar. Tetapi secara dibaca surat An-Nisa ayat 34. Sebetulnya yang aslinya adalah kalau suami berpendapatan wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi kalau istri berpendapatan tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada suami. Harusnya begitu. Tapi bukan kok sepenuhnya harta istri, enggak. Tapi kenapa? Karena tidak boleh seorang suami berharta tidak memberikan kepada istri. Maka itu ada bagian milik istri. Bagian milik istri. Tapi tidak 100% miliknya istri. Tapi kalau harta istri, 100% milik istri. Betul. Itu. Nah, makanya kalau istri, ini kaitan dengan pertanggungjawaban. Istri pergi harus izin suami. Surganya istri pada ridho suami. Karena kaitan pertanggungjawaban. Kaitan dengan kepemimpinan. Tapi suami pergi, nggak perlu izin istri. Presiden pergi, nggak usah izin menteri. Tapi menteri pergi harus izin presiden. Itu hierarkinya. Tetapi dalam kenyataan, itu hidup ini kan wa asiruna bil ma'ruf. Jadi saling pengertian. Itu dibaca An-Nisa 34. An-Nisa nomor 34 ya, Ustaz? An-Nisa ayat 34. Ya. Jadi tidak serta-merta kalau ada harta suami itu diambil, kan ini milik saya. Nggak benar juga. Karena para wanita sekarang ini kalau mau nyuci baju kok ada dolar di saku suami, belum masukkan mesin cuci ada dolar. Kira-kira, jujur Bu Mas Sudro, itu diambil apa diserahkan suami? Serahkan suami, Pak Ustaz. Alah, mau diambil dasar maling-maling ya. Terjemahan An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka, kaum laki-laki itu, atas sebagian yang lain atau kaum wanita. Dan karena mereka, kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Ya, jadi ada bagian bahwa suami wajib menafkahi istri. Jadi kalau ada istri kerja itu kebaikan. Itu luar biasa. Ini istri-istri hebat ini membantu suaminya. Nah, karena tanggung jawab nafkah itu sebenarnya pada itu. Itu. Bukan berarti wanita nggak boleh kerja, boleh saja. Itu. Nah, tapi prinsipnya kalau hierarkinya betul, harta suami itu milik istri juga, artinya ada bagian milik istri. Dolim kalau dia punya, tapi kalau istri punya kekayaan itu memang tidak ada bagian untuk suami. Tapi masuk bersuami istri seperti itu, kalau memang suaminya sedang itu nggak usah karena hubungannya kita adalah mawaddah. Mawaddah itu bukan transaksional, jadi tidak bisa dihitung seperti manajer sama karyawan. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Oh, biasanya 10 juta ini 9 juta kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Loh, biasanya 10 juta ini 9 juta 700 kurang 300 ribu. Lihat istri kamu miring, potong 300 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri. Dengerin, kuliah, dengerin. Itu semua. Kalau Bu Umi, Bu Nova, jangan sampai melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula, kemarin kurang 600. Oh, cucian nggak bersih kurang 800, mana yang 800? Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop gimana? Yang 700 mana nanti dilanjut. Kalau gitu Anda ke Taman Lawang itu, ya. Gitu. Nah, jadi Ya, Ustaz. bukan di Bali, bukan di Taman Lawang, bukan di Sunan Kuning. Ya, gitu ya. Ya, Ustadz. Oke, teman-teman, mohon maaf ini pertanyaan juga masih ada beberapa, tapi kita harus akhiri pertanyaan sesi ini karena Ustadz juga ada jadwal yang lain. Dan saya hanya akan merangkum hal yang hari ini kita dapat dari Ustadz, bahwa tidak sabda dari Nabi kita SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Ustadz hari ini menggarisbawahi pentingnya silaturahmi, itu yang utamanya adalah untuk membersihkan hati. Dan beliau juga menggarisbawahi ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membersihkan hati untuk bersilaturahmi ini, yaitu segera untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi Ustadz tadi menggarisbawahi bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba, tidak mengenal waktunya kapan dan di mana. Dan kemudian segera untuk bersedekah dan berbagi, karena kasih sayang Allah itu kepada orang-orang yang selalu bersedekah. Dan dari rezeki yang barokah itulah kita akan bisa tenang menghidupi kehidupan kita. Kemudian juga memaafkan saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, tetaplah di dalam kebaikan, tetaplah berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ustadz menggarisbawahi bahwa silaturahmi itu akan mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian akan dipanjangkan umurnya, dan juga menjadi amalan surgawi. Saya juga mencatat sebuah amalan yang menurut Ustadz tadi dikatakan bahwa amalan ini melebihi itikaf 30 hari di Masjid Nabawi, yaitu orang yang membayarkan orang yang berhutang, kemudian orang yang menghibur orang yang sedang susah, dan orang yang memenuhi hajat orang lain. Itu kemudian teman-teman yang dapat saya sarikan dari perbincangan dan tausiah kita hari ini dengan Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau hari ini bisa menjadi bekal buat kita ke depannya, menjadikan kita seorang insan yang lebih baik. Dan juga saya atas nama pribadi serta atas nama teman-teman pengurus di DPP Asita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yamana wasyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih atas segala support-nya dan perhatian teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Bu Ketum, Ketua-Ketua DPD Asita di seluruh Indonesia, kemudian teman-teman anggota Asita di seluruh Indonesia yang hadir dari Aceh sampai dengan Maluku, ini yang hadir hari ini, dan terutama Ustadz Haji Dr. Ahmad Wijayanto yang sudah berkenan bersama kami hari ini memberikan pencerahan dan memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Bu Ketum. Ya, saya pamit dulu. Ya, mohon maaf lahir batin, suka canda-canda, jangan di blacklist, ditunggu undangan berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.